Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cebule. Kali ini gue jalan-jalan sama teman-teman ke Mandalika untuk nonton MotoGP. Tapi bukan cuma nonton MotoGP-nya yang menarik, karena gue dan tim jalan-jalan menggunakan Supermoto. Gimana ceritanya? Gini ceritanya. Perjalanan ini sebetulnya sudah lama direncanakan. Jadi dari begitu kita dapat kabar kalau MotoGP akan digelar kembali di Indonesia setelah 26 tahun, dari tahun 96 ya. Jadi ini tentu saja exciting buat Indonesia, buat kita juga penggemar otomotif. Terus direncanakanlah perjalanan sejauh-jauh hari gitu. Tapi kemudian gue sama Kang Anto diskusi, kita mau naik apa nih gitu. Mau bawa X-Max lagi atau bawa yang lain. Ternyata kita dapat offer menarik dari TDR, nyoba XSR dan WR. Gue langsung ngacung, gue yang mau bawa WR karena buat gue sentimental bener sama motor ini. Jadi istilahnya gue memimpikan sebuah motor yang travelingnya panjang, ada 6 speednya, sehingga di jalan, maklum di Indonesia jalannya suka macet dan bumpy. Motor ini nyaman nggak? Cuma masalahnya adalah joknya kan tipis nih. Kira-kira pantat gue kuat nggak sampai Mandalika dan pulangnya ke Bandung? Ternyata alhamdulillah aman-aman aja. Jadi gue sepanjang perjalanan ya ngatur posisi duduk akhirnya. Kita berlima dari Bandung. Jadi ada Kang Anto, gue, ada Om Budi, tambah lagi Pak Ade Idris. Ini beliau ini juga suka touring-touring ke sana kemari, baik sendirian maupun bergrup. Kemudian tentu saja kita bawa support kita, Bob. Jadi dari Bandung, kemudian dari Jakarta itu ada 4 rekan lagi yang start dari TDR Jakarta. Itu ada Om Yudo dengan T-Max-nya. Terus ada satu lagi Risman. Risman ini kita julukinnya Bocil, bos kecil. Risman untuk supportnya mekanik dan lain. Kemudian ada 2 rider lagi, satu teman lama gue, Freddy Botak. Freddy, terus kemudian sama Om Emon atau Dendi. Nah, mereka menggunakan Aerox. Freddy menggunakan Aerox-nya TDR yang 200 cc. Jadi motor sudah jalan-jalan kemana-mana juga. Satu lagi Om Emon menggunakan motornya, which is sudah upgrade juga. Jadi motor yang kita bawa semua upgrade semua. Nah, ada 2 motor laki yang dipergunakan gue sama Kang Anto. Nanti mungkin ada review terpisahnya soal motor-motor ini ya guys. Karena dua-duanya sudah di-upgrade juga, sudah di-upgrade. Karena gue sama Kang Anto sempat bilang-bilangan, nih kayaknya kalau kita naik Matic lagi ceritanya sama aja nih gitu. Kali ini kita cobain pakai motor yang lain gitu. Which is teman-teman mungkin jarang lihat kita berdua naik motor laki gitu ya. Bukan motor laki, jadi perempuan tersinggung Bukan Matic jadi motor perempuan, enggak. Motor laki itu istilah motor yang menggunakan manual transmission gitu. Terus kemudian kita ambil tantangan itulah, kita berangkat. So kita janjian Jakarta akan start jam 4 subuh. Kita dari sini kira-kira jam-jam 3-an juga lah.
Jam akhirnya setelah kumpul biasa jam 5 baru berangkat. Kita start bismillah dari Bandung. Suasana agak gerimis-gerimis merangsang seperti biasa. Kita di Bandung lagi musim hujan. Terus kita turun terus sempat terhambat sedikit di daerah apa ya? In between Kuningan dan Cirebon itu ternyata ada longsor, bro. Nanti kalau footage-nya ada nanti gue lampirin. Longsor antriannya panjang banget. Beruntung kita naik motor jadi kita bisa ambil kanan terus and then sampai di ujung kita nyebrang. Tapi kemudian jamnya cocok. Jadi sorry. Jadi kita sampai di tempat yang kita tentukan sama-sama, kita mau makan apa tuh namanya, sop daging tuh. Wah, empal ya. Ini khas dari Cirebon. Itu nanti gue cerita dulu soal empal ini ya. And then kita tiba di sana, which is kurang 20 menit, 30 menit rombongan Jakarta tiba. Itu jam-jam masih pagi kok itu. Jam-jam 7, jam 8 gitu lah. Jadi di sini bisa pilih warna. Ada jeroan, ada apa. Nah, tim Jakarta sudah tiba juga. Baru datang ininya, baru bongkar ininya. Sejarah soal apa namanya empal gentong. Konon ini salah satu penyebaran Islam di Cirebon. Jadi karena waktu itu di Cirebon itu banyak agama Hindu, jadi mereka tidak menggunakan sapi. Nah, karena ini kota pelabuhan, jadi ini bumbunya ada berbagai unsur, akulturasi. Jadi ada Arab, ada Chinese, ada bumbu lokalnya juga. Nah, jadi yang kita dapat ini spicy-nya dari Arabik dan India, sedangkan bumbu lebihnya itu dimodifikasi sama Cina. Karena ini kota pelabuhan, jadi banyak pendatang datang ke sini, jadi berlaku di makanan ini. Gitu kira-kira ceritanya. Jadi ceritanya tadi Om Aco itu menceritakan sejarah tentang empal gentong. Dan bagi gua mah bodo amat, yang penting gua makan, yang penting mah enak. Oke, sarapan pagi di sana, kita meet up sama rombongan Jakarta, dan kita start lagi ke kota berikutnya. Nah, ini gue rekam dulu sebentar ya, rekam video. Ini kita sudah gabung sama teman-teman Jakarta, ada 9 motor. Sekarang kita mau review dulu, terus bikin video pembukaan. Oh, pom bensinnya lewat. Oke. Ini sekarang kita barusan sarapan pagi di empal gentong. Ibu siapa tadi namanya, Det? Enak banget. Otentik banget itu rasanya. Ya. Jadi kalau teman-teman ke Cirebon, silakan sambangin empal gentong itu. Luar biasa rasanya. Checkpoint berikutnya kita rencananya mau break lunch atau istirahat makan siang itu di seputar Semarang atau di atas lagi. Sepanjang perjalanan seperti biasa Pantura cukup panas, dan motor ini responnya natural aja, tidak ada keluhan apa-apa. Bahkan kita sempat syuting di daerah Pemalang, Pekalongan tuh ya. Itu panas banget, bro. Kita syuting di pinggir tol, ambil gambar sedikit di sana untuk kepentingan HPZ TV. Motornya masih aman-aman aja. Gue bahagia banget waktu daerah Kendal. Karena Kendal ini terkenal jalannya
Dia beton bro, beton. Cuma suka krek-krek. Jadi ada patahan-patahan itu. Kalau naik motor biasa ngilu bro. Tapi karena gue pakai ini, kakak teman nekat aja. Dia mah digas terus. Gue pakai ini, nyaman. Cuma lagi dan lagi ya, ini mungkin masukan buat Yamaha. Yamaha itu terkenal joknya enak dia banding brand lain. Tapi gue nggak tahu keluhan yang sama juga dikeluhkan Kang Anto memang sama XXR-nya. Katanya joknya keras. Emang setelah gue cobain memang joknya rada keras. Jadi mungkin ini revisi buat Yamaha mungkin di next generation. Kalau ini mah nggak ada obatnya, udah memang tipis. Jadi memang ini kalau lu mau bikin supermoto mungkin yang perlu dipikirin kalau untuk long distance ya mungkin jok. Karena kalau lu baca di luar negeri mungkin ada jok-jok optional ya. Nah, lu bisa bikin replikanya di Indonesia supaya joknya lebih enak. Oke, kita makan siang di sekitar seputaran Ambarawa. Jadi in between antara Semarang dan Ambarawa. Cuacanya naik turun. Jadi lo tahu sendiri kalau sudah menjelang Salatiga Ambarawa itu kan pasti hujan. Tapi kita gas terus. And then kita decide stop di seputar Sragen. Sudah sekitar jam-jam 7 malam gitu. Jadi pas kita mau makan malam juga. Tapi ada berita nggak enak waktu itu. Karena waktu di seputar Jawa Tengah sebelum masuk Semarang, Om Yudo cerita sama gue, mertua gue masuk rumah sakit gitu. Mertua perempuan, dia bilang gitu. Kayaknya udah bini gue udah jalan nih. Jadi udah istilahnya ya maaf udah nggak ada harapan waktu itu. Jadi si Om Yudo sih masih semangat waktu itu, masih semangat. Tapi begitu kita tiba di Sragen, ada berita duka bro. Ternyata Adilai Madarjiun, mertua beliau berpulang. Jadi Om Yudo malam itu juga decide dia terusin perjalanan ke Mojokerto karena kebetulan si orang tua mertua ini ada di Mojokerto. Dia riding sendiri. Gue sama teman-teman coba offer mau ditemenin atau tidak, tapi dia bilang nggak usah, dia riding sendiri. Selamat pagi. Kita ada di Sragen, kita rest dulu. Semua lagi siap-siap. Kang Anto juga lagi prepare. Pak Idris prepare juga. Wah, kita mau berangkat. Mantap. Om Budi juga lagi prepare. Halo. Risman masih mainan sabun di dalam. Kita lihat dua bujang lapuk ini lagi ngapain. Satu lagi sarapan. Pagi. Sambil ngangkatin motor. Botak masih mainan sabun. Motor udah siap. Oke. Sarapan apa kita pagi ini? Wah, mantap ini Nasi ayam. Nasi ayam, Mas. Mantap. Mantap. Oke guys, kita prepare siap-siap jalan. So jadi kita malam itu istirahat, paginya kita restart tanpa Om Yudo. Tapi kita sepakat waktu itu untuk ya sudahlah kita mampir dulu ke Mojokerto sekalian menyambangi ke rumah duka gitu. So dari sana kita berangkat Sragen, kita sempat ambil beberapa footage di tengah jalan. Di daerah Madiun Sragen itu kan Ngawi itu enak jalannya belok-belok tuh. Tapi memang lagi dan lagi bumpy juga bro. Nah itu motor ini cukup menyenangkan buat gue. Terus sampai kita di Mojokerto, kita sempat mampir ke rumah Om Yudo menyampaikan bela sungkawa. Om Yudo akan restart besok paginya sendiri nyusul kita ke Bali dan Lombok. Kita dan rombongan 8 motor langsung gas ke Jawa Timur dan Mojokerto dan Jawa Timur ya. Langsung ke Bali, mudah-mudahan sampai Lombok. Tapi kita kemarin planningnya mau stop di Jawa Timur. Cuma karena setelah berunding kecil, terus
kita lihat fisik teman-teman juga masih oke, so kita tambah sedikit, jadi kita istirahat di Bali. Jadi malam itu kita nyebrang ke Bali. Ada sedikit cerita lucu tuh. Jadi Om Dendi, si Om Memon ini vaksinnya tidak terdetek. Jadi gue nggak tahu. Dia bilang, gue udah vaksin, udah 2 kali. Terus nggak tahu, dia nggak keluar datanya. Gue nggak tahu lah itu ada salah di mana. Tapi setelah dia balik lagi ke sana, solving, so kita bisa nyebrang bareng-bareng. Perjalanan dari pelabuhan ke Denpasar, Kang Anta di depan, karena lampunya terang bro. Jadi WR ini kelemahannya cuma satu, bohlam. Jadi ya kurang padat ya, gue nggak tahu. Biasanya kalau bohlam itu lebih padat daripada LED, tapi XXR gue puji lampunya. Dibanding X-Max kita gitu, N-Max kita, lampunya lebih padat bro. Gue nggak ngerti, dia padat lampunya. Jadi di jalan tuh enak banget. Jadi Kang Anto di depan leading group dari pelabuhan sampai Denpasar, sampai tempat kita menginap di hotel. Iya, sama lampu tambahan. Jangan lupa, kita selalu memang sadar Kang Anto berkacamata. Kalau gue umur bro. Jadi kita pasti perlu lampu tambahan. Jadi kita pasang lampu tambahan juga di motor-motor kita. And then kita sampai jam-jam nggak terlalu malam kali ya. Jam-jam berapa ya? Jam 10-an kali ya? Salah bro, jangan jam 10, jam 2. Udah lewat tengah malam. Kita istirahat, nggak terlalu panjang istirahatnya karena cuma jam-jam kita bisa check in tuh jam-jam 2. Kita bangun pagi sudah jam 7, breakfast, terus kita ke HPZ Bali sebentar, kita syuting, and then kita meet up 2 teman baru lagi. Ada Andre, Om Andre ini pemakai Matic juga. Dia punya punya detailing dan segala macam lah gitu. Terus satu lagi fotografer profesional juga, yang kebetulan hobi motor-motoran, ada di rombongan kita. Jadi namanya Roman. Ini orang Rusia gitu ya. Asik anak ya, rock and roll juga. So kita ketambahan 2 peserta baru, jadi 8 tambah 2 minus Om Yudo ya, karena Om Yudo belum sampai. Kita decide sama-sama berangkat ke Lombok. Kita udah sampai di Padang Bay ini sama rombongan. Kita loading sebentar lagi. Sama Om Idris, sehat-sehat Om Idris. Teman-teman di belakang juga. Sebentar lagi kita loading, itu kapalnya udah sandar. Ini jam 1. Kira-kira 3 jam sampai di Lombok insya Allah. Oke. Welcome to Lombok. Kita udah sampai di pelabuhan. Sebentar lagi kita parking. Kita mau ke Gili dulu Bob ya, Senggigi. Habis itu baru kita besok ke sirkuit. Oke.
Sampai di Lombok nggak ada kendala apapun, pas dengan makan malam, terus kita istirahat malam itu. Sambil preparation juga, besok paginya Om Yudo datang. Om Yudo datang, kita kumpul semua, kita explore sedikit soal itu hari Jumat. Sebetulnya itu ada, kalau di MotoGP-nya ada semacam latihan resmi gitu lah ya. Tapi kita nggak ambil paket itu, jadi kita hanya datang untuk apa? Untuk explore Bali dulu, explore Lombok dulu nih. Jadi kita ambil sisi apa tuh? Timur. Sebentar, ini Lombok sisi timurnya ya. Baratnya malah. Baratnya. Selatan ya, selatan bawah tuh. Selatan barat lah. Hari ini kita mau makan siang. Ini udah di Lombok. Kita di daerah Senggigi ini. Kita keluar dari villa. Kita hari ini mau makan siang dulu, diantar sama Om Bayu sama teman-teman Lombok juga. Limo katanya mau makan ikan, so kita lihat ke makan ikannya. Sama jalannya katanya keren juga nih. Bismillah. Jembatan lama nih, itu ada sungainya juga, ada kapal-kapal gitu, hulunya keluar gitu. Ini jembatan barunya nih, dia bikin jembatan lamanya yang bawah. Depan kita ini ada beneran, ada tubuhnya nih, bagus banget, besar tinggi. Gue pernah lewat sana, jalannya kecil, berpasir dan lubang-lubang. Kemarin mulus bro, waduh enak banget itu jalan. Sayang kita rombongan, kalau cuma berdua pasti kita gila-gila di situ. Cekan ditiru. Maksudnya gue sama Kang Anto tipikal yang sangat menikmati jalan gitu. Jalannya bagus, pemandangannya luar biasa, sama banyak ranjau kayak dulu, banyak tai kebo di jalan. Jadi mesti hati-hati, bukan cuma licin, Bo, bau kalau jiprat. Ini lihat pemandangannya, aceng, semua keren banget, bro. Udah, kita eksplor sesi itu, terus kemudian dipandu sama Om Bayu. Terima kasih Om Bayu. Beliau ini yang mengarrange package untuk MotoGP di kita di Lombok. Kita makan ikan di sebuah pantai nelayan gitu, makannya enak bener ikannya.
Nah, tentu saja dimasak dengan khas masakan Lombok. Oh my god. Oh my god. Keren. Jadi tadi itu kalau gua ambil ntar gua loading videonya itu pantai sisi kanannya. Jadi sekarang ini sisi kirinya. Jadi sekarang kelihatannya udah ketemu di bawah ini, sudah dekat-dekat Mandalika. Keren. Ini gambar nggak ada obatnya, man. Kemudian kita up downhill. Jadi kita di ujung itu keren bro. Jadi ketemu dua sisi lautnya Lombok yang di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Pas di top hill gini, gua nggak ada obatnya itu. Karena Mandalika itu kan Kuta kan posisinya kalau Pulau Lombok itu ini ada di bawah sini nih. Nah kita bisa lihat laut sana sama di sini. Itu keren buat gue pemandangannya. Laut lagi. Keren. Jadi ini jalannya puter nih. Kita puter terus tadi kita mau ke sana karena pantainya di sebelah sana tetap Mandalika. Jadi emang nggak ada obatnya. Tuh, laut lepas semua depan. Terus kita hangout sebentar di apa Siwa Cafe lah apa namanya gitu. Ternyata itu tempat baru, posisinya di top hill, pemandangannya laut, bisa kelihatan Mandalika sedikit. Nanti ada footage-nya dikit kali ya. Ya banyak selebritis lah yang ke situ. Gue lihat Aprilia lagi launching juga di sana, ada Matteo dan segala macam. Cuma mereka di ruangan atas. Karena gue lihat banner-bannernya Aprilia sama mobil-mobil Aprilia ada di sana. Terus ya ada foto model segala macam, kayaknya lagi spesial event di situ. Kita ada di
apa nih, Siwa Cafe. Gue nggak tahu, di tempat kayaknya baru deh, kayak gue baru kali ini kesini. Spotnya keren. Nah, ini tempat hangout yang buat gue fancy ya. Kan sirkuitnya kelihatan di belakang. Mungkin kita 20 menit 30 menit sampai di sirkuit. Tapi view-nya dong bro, aduh, kagak kuat. Terus ini ambien kafenya, dia ada pool. Poolnya bisa menghadap ke sirkuit juga. Ini buat party enak banget. Oke guys. Dan dari sana kita masuk ke sirkuit. Jadi itu sudah lepas maghrib kita masuk ke sirkuit karena kita mesti drop salah satu motor kita. Motor yang dipakai Freddy itu mau di display di TDR. Terus kita ke sana mulai maghrib. Ya semua orang lagi pada setup lah. Semua banyak booth lagi di setup dan kita bisa masuk dengan motor kita ke dalam. Jadi itu masuknya pertama kali kita ke dalam Mandalika. Ini kita ada di standnya TDR, sama rombongan lagi rest sama drop motor. Ada satu motor yang kita bawa dari Jakarta, kita drop di sini buat di display. Besok gua update waktu di sirkuit ya. Waktu sirkuit, waktu balapan. Sudah lepas maghrib kita masuk ke sirkuit karena kita mesti drop salah satu motor kita. Motor yang dipakai Freddy itu mau di display di TDR. Semua orang lagi pada setup lah, semua banyak booth lagi di setup dan kita bisa masuk dengan motor kita ke dalam. Jadi itu masuknya pertama kali kita ke dalam Mandalika. Besok paginya kita kembali lagi ke Mandalika untuk lihat KTT. Kita masuk ke line up antrian. Cukup banyak, cukup ramai. Yang menarik lagi ternyata di sana ya namanya event otomotif besar ya. Kita jumlah banyak teman-teman kita juga. Jadi ketemu teman-teman media, teman-teman penggemar motor. Terus ya kita tegur sapa, foto-fotoan di sana sambil nonton KTT. Terus kemudian euforianya memang menarik di MotoGP ini karena setelah 26 tahun kembali ke Indonesia, kita bangsa Indonesia senang ada MotoGP. Cuma
buat kita yang udah pernah nonton GP di luar negeri, kayaknya kita perlu banyak perbaikan memang. Ya wajar lah, ini kali pertama. Tapi maksud gue, petinggi-petinggi di sana kan sudah sering bolak-balik masuk ke MotoGP ya. Jadi mereka sudah lihat gitu. Ya tapi again and again, kita syukuri, kita nikmati, kita bisa nonton MotoGP di Indonesia. Cuma satu buat gue, kita perlu banyak perbaikan kalau pengen tetap penontonnya banyak. Dan tentu saja kita masih punya 9, karena kontraknya 10 tahun, jadi kita masih punya 9 kali lagi MotoGP di Mandalika. Satu, tiket bro. Tiketnya kalau buat gue kok mahal ya. Ya ini karena euforia ya, jadi semua orang buy it gitu, karena pengen nontonnya. Semua orang datang, bisa ada emak-emak, gue lihat gitu, nih ngerti MotoGP atau enggak? Mereka mau nonton MotoGP, hujan-hujanan. Udah tiketnya mahal, hari pertama lu ambil yang biasa aja deh, 1 juta. Hari keduanya harganya naik lagi, lain lagi, bisa 1,5 sampai 2 juta, 3 juta, nonton 2 hari. Udah di Sepang, di 3 hari nonton bro. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian infrastruktur ya, kalau gue bilang dibilang siap nggak siap, kalau gue bilang nggak siap. Karena apa? Ini di luar organizing di dalam ya, mungkin di balapnya di Dorna mungkin nggak masalah karena organized by them, by Dorna. Tapi yang di luar, ini kan organisasinya beda, lokal yang ada ini. Masih becek, terus shuttle terutama buat kita penonton gitu ya, it doesn't matter kita mesti naik shuttle gitu ya, cuma pas kita selesai nonton balap itu ya malamnya, Allahu Akbar, itu yang namanya dari venue ke parkiran, kita dapat parkir yang ujung tuh 5 kilo bro jaraknya bro, itu jalan. Suasana setelah bubaran MotoGP, macet di mana-mana, shuttle tidak ada. Berkilo-kilo kita harus jalan kaki. Mobil stuck jam di mana-mana, jalan, aduh ampun. Kita pakai motor aja lewat jalur becek karena mobil kiri kanan sudah penuh di jalur 2 itu, jadi kita nggak bisa bergerak sama sekali. Ya untuk teman-teman hobi main becekan, jadi mulai dari T-Max, X-Max sampai N-Max sampai motor kita main becekan, jadi malam itu judulnya. So sangat lelah sekali, terus akhirnya bisa tiba alhamdulillah. Balapnya sendiri ya seru banget.
dari berita-berita insider juga ada pemotongan lap. Kita penonton nggak ngerti kenapa lapnya dikurangin, karena kita mikirnya hujan. Enggak bro, ternyata aspalnya rontok lagi. Itu kata orang-orang sono ya. Ini kata mereka loh, bukan kata gue. Jadi jumlah lapnya dipendekin supaya semua kebagian balap. Kalau dibikin full katanya MotoGP tinggal 2 lap tuh sisanya, jadi nggak bisa balap. Terus ada kejadian menarik juga soal hujan yang di stop sama dibantuin minta doa sama Mbak Rara bisa berhenti hujannya. Terus alhamdulillah kerjaan kita juga beres. And then kita pulang malam itu macetnya sih waktu di sekitar sirkuit aja. Begitu udah masuk ke highway sudah lancar gitu. Tapi memang tahu sendiri, keluar dari sirkuit aja kita menghabiskan 2-3 jam gitu. Itu buat gue luar biasa tuh kejadiannya. And then kita besoknya sebagian teman-teman ke Gili Trawangan. Mereka diving dan snorkeling di sana, terus sambil menikmati Gili. Sedangkan sebagian termasuk gue istirahat di villa di Senggigi. Dan kita prepare, besoknya kita kembali ke Bali. Selamat pagi menjelang siang. Ini kita di Lombok mau restart dari Lombok menuju Bali terus Coast to Java. Semua teman-teman lagi prepare. Risman, Ndok Asin lagi prepare juga dengan Nmax-nya. Terus di belakang ada Om Emon sama Bob lagi prepare juga, yang lain masih di dalam. Semoga aman saya perjalanan dan nggak terlalu macet di pelabuhan ya. Bismillah. Selamat siang, kita ini ada satu kit waktu situ yang gue bilang kemarin warna-warni, cuma karena malam jadi nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. Siang ini kita check out dari hotel dari villa yang kita kemarin bekerja. Sekarang kita menuju ke pelabuhan. Kita udah di Lembar, sudah on board semua. Kita mau menuju ke Bali sekarang. Di bawah udah ada on board. Mudah-mudahan nggak ada kendala apa-apa.
Selamat sore. Sekarang kita sudah ada di Pelabuhan Padang Bay. Sebentar lagi kita sandar. Ini kita lihat pelabuhannya sudah sangat dekat sekali. Kru lagi siap-siap. Sebentar lagi kita buka gate. Kita menuju motor. Kita menuju ke Denpasar. Oke. Ntar gue update lagi. Bismillah. Selamat sore, kita mampir sebentar di Padang Bay. Ini masih Karangasem sebetulnya. Ada sebuah pantai, di depannya ini ada Gua Lawa. Ini lautnya cakep banget. Anak-anak mau berhenti makan mie ayam dulu sama bakso. Tuh, ada Bob. Oke. Nah, ini Gua Lawa nih. Ini puranya ini. Ini tempat signage ya, Gua Lawa. Ada tempat-tempat bagus-bagus banget. Sampai di daerah Sanur. Ini Sanur ini banyak tanaman-tanaman kiri kanan. Ntar di depan ada patung, ada bundaran. Bali. Om Yudo pakai Tipex. Ini kita masuk daerah Renon. Kita masih cukup terang masuk Denpasar, jadi masih bisa lihat sunset. It's very beautiful. Ini ada patung Ngurah Rai ini. Ini patung di daerah Renon. Assalamualaikum Denpasar. Ini ada satu monumen juga, museum ini sebetulnya. Duh, nggak terlalu kelihatan sayang. Nah itu ada tinggi banget itu. Kalau lo bisa lihat tuh, ketutupan pohon nih sayang. Ini Kuta malam hari sekarang. Berbeda sekali waktu zaman gue tinggal di sini dulu. Sekarang kalau sore ini udah pada tutup semua, lihat tuh. Kasian sebetulnya. Dulu ini Seminyak ini ya luar biasa ramainya gitu. Di Bali kita stop satu malam lagi, dan kita syuting sedikit untuk keperluan HPZ TV. Selamat pagi, kita semalam tiba di Bali. Sekarang kita mau restart lagi menuju Bandung. Tapi sebelum ke Bandung kita mau ke HPZ dulu karena kita janjian sama Roman. Ini Kang Anto udah prepare juga. Mungkin yang pagi-pagi berangkat duluan cuma gue, Kang Anto, Bob sama Om Bondan. Yang lain nanti nyusul siang-siangan.
And then dari sana kita gas goes to Java. Kita sudah menuju ke pinggiran Denpasar ini, lewat nanti ketemu Gatot Subroto, terus keluar-keluar udah di daerah Kediri sana. Kita sekarang bersembilan seperti waktu kita datang dari Jakarta dan Bandung. Cuaca cukup cerah, sedikit mendung aja. Motor-motor sudah di-prepare tadi di HPZ Bali. Mudah-mudahan istirahatnya cukup dan teman-teman steady sampai ke keluar dari Bali. Bismillah. Oh, itu Gunung Agung kelihatan tuh. Gunung Agungnya. Ini kalau nggak terlalu berawat kelihatan banget. Hujan, minggir dulu, kita mau nyebrang. Kasihan itu yang mau berangkat ke Jakarta ini, hujan. Salah ini, makin gede. Salah jampe. Salah jampenya nih.